Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita di hari kelima sedang merayakan pesta Pentakosta dan sekaligus kita sedang menantikan lawatan Roh Kudus boleh kembali melawat dan memenuhi setiap kita. Kami sungguh bersyukur kalau pagi ini, hari ini kita masih tetap diberikan perlindungan kesehatan oleh Tuhan. Perantuan atas kehidupan kita semua. Kita bersyukur juga hambanya Pak Pendeta Wiliar Kauntu yang boleh hadir dan jadi berkat buat kita. Shalom semua, terima kasih. Shalom Pak. Shalom Pak. Lebron dan semua. Shalom Pak. Haleluya. Haleluya. Tuhan, mari saja kita sekali lagi naikkan pujian buat Tuhan. Sebelum saya sampaikan pesan firman Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelihanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan ku sembah Kudus,
Engkau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh Ramaya, 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 yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Engkau kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu menudungi di setiap tempat kami berada, di rumah-rumah dimanapun Tuhan. Oh Rabaya Rabba Syakara Laba Laba Laba. Oh Rabaya Rabba Syandara. Dan Tuhan mengalirkan minyak yang baru atas setiap kami di rumah-rumah. Oh, yang melumas mata kami supaya melihat Engkau lebih lagi. Yang membuka telinga kami untuk mendengar lebih jelas lagi. Menjamah hati kami supaya kami punya hati yang lemah lembut Tuhan, yang mau selalu diubahkan dan dibaharui oleh firman. Terima kasih Tuhan yang membuat mata hati kami terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hadirat-Mu ada di rumah-rumah, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirman pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita ada di dalam Minggu Pentakosta. Kita terus hari-hari ini seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menanti-nantikan janji Bapa. Amin. Saya ingin membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara dikasih Tuhan, ini ayat yang kita mungkin baca beberapa hari lalu pada waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya percaya satu hal penting di ayat 11 tadi bagian terakhir, ketika malaikat itu berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Saya percaya ada dua kebenaran dengan cara yang sama. Yang pertama, saya percaya Tuhan Yesus juga nanti akan datang kembali di awan-awan yang permai. Dia akan datang kembali di awan-awan. Tapi ada kebenaran kedua yang saya percaya, bahwa kalau Tuhan Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh murid-muridnya. Maka saya percaya yang akan menyongsong kedatangannya untuk kali yang kedua, itu juga mereka yang disebut murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Saya percaya itu adalah saudara dan saya. Kita semua yang sungguh-sungguh kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Nah, saya akan berfokus kembali kepada tadi dikatakan di ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus habis makan dengan mereka, lalu kemudian ini pesan Tuhan Yesus, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ atau tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya tadi, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, kamu tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Kamu tinggal untuk menantikan janji Bapa. Kalau pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu menantikan janji Bapa untuk pencurahan Roh Kudus, ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini pun kuasa Roh Kudus masih bekerja. Kita sedang menantikan janji Bapa. Ada pencurahan Roh Kudus terbesar terakhir di zaman kita yang akan membawa tuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir juga kita percaya sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, dan kita akan diangkat menyongsong kedatangannya di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita sedang menanti-nantikan janji Bapa. Kita sedang menanti-nantikan janji Bapa. Nah, kita yang disebut murid-murid Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam hal menantikan janji Bapa? Agar kita mengalami dan kita dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Ada hal yang pertama yang kita setiap murid Tuhan Yesus itu harus miliki. Yang pertama adalah ketaatan. Katakan bersama-sama ketaatan. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka taat. Ketika disuruh Tuhan untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, mereka taat. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang ketika Tuhan ngomong tidak mudah-mudahnya taat. Ya, mungkin ada yang lihat kemudian Tuhan Yesus naik, ya sudah Tuhan Yesus nggak ada lagi. Kita mau tinggal di Yerusalem, mau bikin apa begitu ya. Lalu mereka pikir di kampung ada, di daerah ada ladang mesti dikerjakan, keluarga ditinggalkan berapa waktu. Ya biarlah yang lain-lain saja yang menantikan di Yerusalem. Saya pulang saja ke Galilea misalnya. Saudara dikasih Tuhan, ini berbicara tentang ketidaktaatan. Tapi kalau murid Tuhan Yesus, murid pasti taat. Itu ciri yang pasti. Seorang murid itu taat apa yang diperkatakan, apa yang diucapkan, difirmankan Tuhan Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Hari-hari ini apa yang Tuhan suruh kita lakukan, mari kita taat. Kadang-kala mungkin orang pikir itu bodoh. Kadang-kadang orang pikir itu buang waktu. Kadang-kadang orang bisa bilang sama saudara, kamu bikin apa sih sia-sia? Mana buktinya? Tapi kalau kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, kita mau taat. Ini kunci untuk kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita mengalami apa yang dijanjikan Bapa di akhir zaman ini. Banyak orang berkata, banyak orang pusing masa pandemi, COVID dan lain sebagainya. Ya, semua fokus kepada hal-hal itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari kita fokus kepada janji Bapa. Dia yang akan datang untuk kali yang kedua. Kalau fokus hidup kita, kalau fokus kita itu adalah menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus, maka kita nggak ragu, mau COVID, mau apa, pokoknya saya melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Pokoknya kita mau melangkah terus, Tuhan suruh doa. Murid-murid Tuhan Yesus dibilang, kamu tinggal di Yerusalem, ya ngapain? Nggak selain daripada doa.
Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mereka memperkatakan terus Tuhan apa yang disuruhkan. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah ketaatan mereka. Apa yang kita lakukan pagi ini adalah ketaatan kita. Apa yang disuruh Tuhan. Kita disuruh berdoa buat bangsa-bangsa, kita taat doa buat bangsa-bangsa. Ya, orang bilang, waduh mana nggak ada pengaruh. Itu orang bilang. Tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapinya. Amin. Amin. Bagian kita Haleluya. taat. Bagian kita bukan kita yang rubah, Tuhan yang rubah. Bagian kita taat. Dan kita lihat terobosan breakthrough Tuhan akan buat. Sebab Dia pasti menggenapi janjinya. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, seorang murid. Ini semua juga berbicara tentang ciri atau bagaimana seorang murid itu hidup. Yang kedua, seorang murid itu bertekun. Ya, murid yang berhasil adalah murid yang bertekun. Taat pada satu waktu, tapi Tuhan mau bertekun dengan apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Nah, ada satu ayat yang indah di dalam ayat yang ke-14, ya, selanjutnya dari kisah 1 tadi. Ini yang dilakukan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan juga beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Garis bawahi kalimat ini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya unity, ya. Amin. Tadi kita juga memperkatakan tembok unity. Kita bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng. Ini yang mereka lakukan untuk menantikan janji Bapa. Saya percaya ini pun yang Tuhan mau kita lakukan. Banyak kita lakukan untuk menantikan janji Bapa. Bertekun dalam doa bersama-sama. Dengan sehati tentunya. Unity tadi. Saudara dikasih Tuhan, kata bertekun itu artinya kita itu konsisten terus lakukan apa yang disuruh Tuhan. Kita bertekun, terus menerus kita lakukan. Itu orang yang bertekun. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka dikatakan bertekun, menantikan janji Bapa, bertekun dalam doa, ya, dengan sehati bersama-sama. Mereka menantikan dengan taat, dengan bertekun. Kalau ada yang tidak tekun, mereka nggak dapat janji Bapa. Sayang sekali. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, apakah Tuhan Yesus beritahu kepada murid-murid Tuhan Yesus, kamu tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa 10 hari saja? Oh tidak. Tuhan Yesus tidak pernah kasih tahu berapa hari suruh nunggu. Dan nggak ada ayatnya. Tuhan Yesus tidak bilang sama mereka, kamu tunggu 10 hari. Ayo kamu bertekun aja 10 hari. Tuhan Yesus nggak bilang 10 hari. Pokoknya kamu menantikan janji Bapa. Ya, nggak ada yang tahu, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun mungkin. Nggak ada kurun waktu yang Tuhan Yesus kasih clue sama mereka. Tuhan cuma bilang, kamu tinggal di Yerusalem menanti janji Bapa. Kadangkala waktu kita ikut Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, kita mungkin tidak diberitahukan clue-nya secara detail. Ya. Kita mungkin tidak dikasih tahu berapa lama, tapi Tuhan lagi ajar kita untuk bertekun. Saya bisa bayangkan di antara 120 orang yang menanti di kamar loteng itu. Misalnya ada 2-3 orang sudah bisik-bisik misalnya. Saya mau tahu nih kabar keluarga bagaimana nih di Galilea. Oh, saya nggak tahu nih kabar keluarga saya di Samaria. Aduh, ini saya perlu nengok dulu sebentar. Lalu minta izin sama Petrus, mungkin di hari ke-7, hari ke-5, ke-6 tidak jadi apa-apa. Lalu hari ke-7 dia ngomong lagi sama Petrus, minta izin kalau boleh pulang dulu 1 hari. Mau lihat keluarga dulu, nanti balik. Ya, tapi Petrus bilang tunggu, masih tunggu. Hari ke-8 mungkin dia minta izin lagi. Ya,
Yang minta izin sudah nambah lagi, mungkin bukan 2-3 orang, sudah 5-6 orang. Sudah pikir-pikir lama nih, gak ada apa-apa terjadi ini. Sudah hari ke-8 sampai hari ke-9 karena sudah minta. Terus akhirnya Petrus bilang, ya kalau orang Manado bilang Petrus sudah ngomong, sudah Jo, pergi Jo. Ya, tapi jangan lama-lama. Mereka pergi hari ke-9. Nanti esok Jo sore kita datang balik. Ya, sore balik. Sudah mengerti yang dimaksud. Mereka miss the moment. Ketika hari ke-10 jam 9 pagi, lawatan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi di kamar loteng Pentakosta. Pada waktu itu mereka miss the moment. Berapa banyak orang Kristen yang mungkin pada awal kehidupannya sungguh-sungguh, berapi-api, semangat ikut Tuhan, bilang sekali Yesus tetap Yesus. Begitu berjalan, proses menantikan, tunggu, mana ini janji Tuhan, mana jawaban doa dari Tuhan, mana ini yang dulu difirmankan, mana ini yang dinubuatkan. Berapa banyak kita dalam kehidupan kekristenan kita kurang yang namanya bertekun. Firman Tuhan berkata gitu, menanti dengan diam itu bertekun. Bukan menanti dengan sungut-sungut, itu gak bertekun. Itu ngedumel namanya. Kita mungkin komplain dalam hati kita, ya, mungkin gak berani komplain sama Tuhan, tapi komplainnya sama pemimpin. Wah, ini salah, ini tuntunan. Ini pemimpin saya kurang peka ini. Saudara dikasih Tuhan, tidak demikian. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Amen. Untuk menyongsong kedatangan kali 2. Untuk melihat sungguh apa yang dijanjikan Tuhan, penuaian terbesar terakhir itu sedang terjadi melanda Indonesia, melanda bangsa-bangsa. Kacamata manusia sekarang ini mungkin melihat kok belum jadi apa-apa nih. Saya sudah doa berapa minggu, berapa bulan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan cuma bilang bertekun. Amin. Janji apa? Saya percaya kalau kita bertekun, kita jadi murid-murid Tuhan Yesus yang akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan digenapi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah memberi clue berapa lama mereka harus tunggu. Juga Tuhan Yesus tidak kasih clue sama mereka. Nanti kalau Roh Kudus turun, nanti kalau kamu dibaptis Roh Kudus, nanti kamu akan dengar suara seperti tiupan angin keras. Nanti kamu akan rasa tempatmu itu kayak goyang-goyang begitu. Ya, nanti ada lidah-lidah seperti nyala api turun. Pokoknya kalau kamu lihat itu terjadi, siap-siap. Tuhan Yesus gak kasih clue sama sekali. Tuhan Yesus cuma bilang kamu menantikan janji Bapa. Dan kamu akan dibaptiskan Roh Kudus. Pengalaman baptisan Roh Kudus belum ada di zaman sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang pertama mengalami. Jadi mereka juga tidak tahu bagaimana. Saya percaya ini murid. Murid itu punya karakter di mana mereka itu taat. Lalu mereka itu punya ketekunan. Tapi yang ketiga, mereka juga punya yang namanya kesetiaan. Mereka setia menantikan. Yang ketiga itu mereka percaya. Percaya. Apa yang dijanjikan Tuhan, mau bagaimana caranya, percaya. Percaya itu artinya sungguh merelakan kepada caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Itu percaya. Kadang kita itu kurang percaya. Karena kita selalu banyak baca media sosial, begini. Ya baca di berita, begini. Wah, nanti gini kita mulai pikir-pikir dengan cara kita. Kayaknya nanti begini kali ya, nanti begini. Udah ikut Tuhan itu. Pokoknya kita percaya Tuhan akan melaksanakan apa yang difirmankan dengan caranya. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita pikir bagaimana. Suruh bayangkan ketika murid-murid Tuhan Yesus ya di hari ke-10 jam 9 pagi tiba-tiba itu kamar loteng goyang. Wah, tiba-tiba suara tiupan angin keras. Itu kalau bukan murid-murid yang percaya, itu bisa lari pontang-panting.
Saudara aja kita lagi di ruangan misalnya tiba-tiba ada gempa. Oh, kong bataria semua. Oh, lari. Apalagi dengar suara tiupan angin keras. Oh, langsung bersambunyi. Wah, kita ini. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menggenapi janjinya, adakah kita percaya? Ketika seluruh dunia banyak orang panik dengan pandemi COVID-19. Seluruh dunia panik dengan goncangan yang terjadi. Saya percaya murid-murid itu tetap percaya. Murid tetap berdiri teguh. Murid-murid itu tidak goyah. Ketika badai gelombang datang, Tuhan jalan di atas air. Murid sejati, murid yang intim dengan Tuhan. Murid yang intim dengan Tuhan, catat baik-baik. Itu yang pertama-tama percaya dan bilang, ini bukan hantu, ini Tuhan. Amin. Haleluya. Sementara yang lain masih bingung-bingung. Yohanes berdiri, Yohanes bilang, itu Tuhan. Amin. Itu orang yang murid yang intim sama Tuhan. Dia pasti percaya. Yes. Saudara yang dikasih Tuhan, ini rahasia. Kalau kita mau mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, percaya caranya Tuhan, bukan cara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang terakhir, apa yang murid-murid Tuhan itu harus lakukan. Saya teringat ketika di kamar loteng itu sambil menantikan janji Bapa, ada sesuatu yang mereka lakukan. Mereka bilang, sudah, Tuhan mau pakai kita semua. Tapi ini bilangan kita sudah kurang satu. Kita cari pengganti dari Yudas. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Mereka cari pengganti dari Yudas. Kemudian mereka mulai berdoa. Ya, saya percaya mereka juga berunding. Saya lihat di ayat yang ke-21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Perhatikan lagi ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Siapa yang dipilih? Yang dipilih, ini poin keempat, adalah orang yang setia. Saya berdoa semua kita adalah murid-murid yang setia. Yang dipilih dikatakan begini, yaitu orang yang setia ikut terus setia, ikut yang Yesus. Mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik terangkat surga. Mari bayangkan. Ini ada 12 murid-murid, para pemimpin semua bilang, wah ini leaders kita. Tapi jangan lupa waktu Yesus itu ada di muka bumi melayani, ada juga orang-orang yang setia ikut. Mereka mungkin cuma lihat-lihat dari jauh, mereka ikut terus. Ya Tuhan Yesus kemana? Murid-murid Tuhan mereka mungkin cari-cari kabar. Mau pi mana lagi? Oh Tuhan Yesus mau pi Yerusalem. Oh saya ikut lagi. Oh ini Tuhan Yesus mau ke sini. Oh Tuhan Yesus mau ke Danau Galilea. Ikut. Istilah orang Jakarta, dia ngintil terus. Ikut mana Tuhan seperti ini. Ini bukan masuk 12 murid, enggak. Dia ikut terus, dia setia aja. Ya dia mungkin cuma doain dari jauh, dia cuma tim doa support. Atau mereka yang setia ini cuma pokoknya bagian mereka masak nasi. Oh bagian mereka cuma bikin bubur. Oh bagian mereka setia terus. Setia ikut setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh mungkin dia cuma lihat di kebun ini ada apa? Oh ini sekarang ini lagi panen singkong. Dia bawa tuh singkong, dia goreng, dia bawa terus. Rombongan Tuhan pergi di mana dia bawa. Percayalah, ini ada orang-orang yang setia. Waktu saya baca ini, wah luar biasa. Dan di antara mereka itu ada 2 orang yang memenuhi kualifikasi lebih yang gak pernah absen, yaitu Yusuf dan Matias. Lalu Matias kemudian dipilih, kita tahu. Bukan berarti Yusuf gagal, enggak. Ini hanya untuk tugas, pengaturan tugas kepemimpinan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan pilih untuk dipakai dalam kegerakan yang besar. Janji Bapa itu digenapi dan kemudian mereka ini diutus dipakai luar biasa. Itu adalah mereka yang setia mengikut Tuhan Yesus. Setia. Mau ada tugas, mau ada jabatan, mau ada apa, nggak peduli. Haleluya. Amin. Dia setia, terus ikut setia. Saya berdoa. Amin. Haleluya. Di antara kita yang mengikuti Zoom pagi ini, saya percaya saudara orang yang setia. Amin. Orang-orang yang taat, orang yang mau bertekun, orang-orang yang percaya, dan orang yang setia. Dan saya percaya ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dan Roh Kudus. Termaterai jadi. Kita dipakai Tuhan dalam penuaian terbesar terakhir untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Saya berdoa, nanti saya kembalikan Pak Hebron. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan melawat kami hari-hari ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan menjamah kami semua. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hamba mau berdoa Tuhan, setiap kami dalam nama Tuhan Yesus menjadi murid-murid yang percaya, yang taat, yang bertekun dan yang setia. Tuhan mau pakai setiap kami dalam kegerakan Allah di akhir zaman. Hamba mau percaya Tuhan, hari-hari ini Yoel pasal 2 sedang digenapi. Amin. Oh Rabba Sakaralabaya Rabba Syanda, Tuhan sedang mencurahkan Roh-Mu atas semua manusia. Amin. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan, anak-anak akan bernubuat. Roh-Mu dicurahkan atas hamba laki-laki, hamba perempuan. Amin. Kamu percaya Tuhan, Tuhan juga berkata, oh Kau sedang mengadakan tanda di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari menjadi gelap gulita dan bulan jadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Kami perkatakan di tengah goncangan pandemi, deru perang di tanah perjanjian, apapun yang sedang melanda muka bumi, kami tahu itu tanda. Dan firman Tuhan berkata, banyak orang akan berseru-seru kepada nama Tuhan, dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, inilah kami murid-murid-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu dari menara doa segala bangsa. Dan semua kami murid-murid yang kami semua mau taat, kami yang mau bertekun, kami yang percaya, dan kami yang setia, dipakai dalam kegerakan terbesar dan terakhir di akhir zaman. Bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oke, Bu Sani, kita berdoa ya. Mengalir aja, apa ada sesuatu yang mau disampaikan? Mengalir aja. Saya mau ada baptisan Roh Kudus, Pak. Oke. Ya.
Tuhan katakan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduanmu, itulah yang akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Aku tahu engkau punya hati yang ingin lebih dan lebih lagi dengan aku. Amin, Yesus. Aku tahu engkau rindu untuk mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, Yesus. Tuhan katakan hari-hari ini engkau akan mengalami itu semua. Amin. Lawatan Tuhan yang engkau rindukan engkau akan terima dan engkau akan alami dalam hidupmu. Amin, Yesus. Engkau akan bisa berkata-kata dengan bahasa roh lebih dan lebih lagi. Amin. Engkau akan bisa bernubuat. Engkau akan Amin. mendapatkan mimpi dan penglihatan. Amin. Nah, Tuhan tahu hatimu yang baik. Tuhan Amin. tahu hatimu yang sungguh mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan akan memakai engkau untuk Amin. menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Aku tahu kerinduan hatimu untuk melayani aku, kata Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tahu kerinduan hatimu itu. Terima kasih. Karena itu Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atasmu. Amin. Menguasai engkau, memimpin engkau, dan memberikan karunia-karunia-Nya kepadamu. Amin. Bapa, kami meteraikan semua ini dengan darah-Mu dalam nama Yesus. Terjadi ini dalam kehidupan Ibu Sani, Amin. dalam hidupnya dan pelayanannya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Pak, minta didoakan untuk papa saya, Pak. Kan saya ada di Manokwari, kalau papa ada di Manado. Terus sekarang lagi di rumah sakit, Pak. Siapa nama papamu? Papa saya Sertius Wangke, dia sudah cuci Siapa darah. namanya? Pelan-pelan ngomong. Servius Wangke. Oh, Tertius Wangke. Oke. Servius Wangke. Sakit apa dia? Sudah ada sakit ginjal, sudah cuci darah dari 2019. Terus kemarin masuk rumah sakit, dari hasil pemeriksaan dokter, katanya paru-parunya sudah ada cairan, hati dan jantung sudah bengkak. Terus debu mata dan katarak. Terus HB-nya rendah, Pak. Ginjalnya yang kanan mengecil, kalau yang kiri ada batu ginjal. Aduh, kita berdoa ya, minta belas kasihan Tuhan. Oke, kita berdoa buat Melani ya. Tuhan, kami bersehati sepakat dengan anaknya Melani Wangke untuk membawa papanya Tertius Wangke yang saat ini sedang berbaring tidak berdaya di rumah sakit. Bapa, dalam nama Yesus, berikan belas kasih-Mu. Berikan jamahan-Mu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan kiranya akan melawat Pak Tertius Wangke di rumah sakit. Tuhan, saat ini dia sedang mengalami kesedihan, kesusahan, kebingungan atas segala sakit yang dia derita. Bapa, dalam nama Yesus, tenangkan batin jiwa Pak Tertius. Lawat dia Roh Kudus dalam nama Yesus, agar hatinya sungguh-sungguh tertuju berharap kepada Tuhan, karena pertolongan daripada Tuhan. Di saat Tuhan masih memberikan kesempatan, mari Bapa dalam nama berikan dia kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah dia pakai waktu-waktu ini untuk berdoa, untuk mencari Tuhan walaupun di atas ranjang. Amin. Berdoa Tuhan, berikan kesempatan untuk dia boleh mengalami jamaah. Yes. Pertolongan, kesembuhan, bahkan mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Dari tempat ini kami berdoa, kami patahkan, hancurkan segala kuasa penyakit. Kami cabut sampai ke akar-akar daripada tubuh Pak Tertius dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami melepaskan biar lawatan Tuhan, pembesukan dari Tuhan ini sendiri untuk menjamah menyembuhkan dia saat ini. Dalam nama Yesus, segala Tuhan, kuasa maut dihancurkan. Dan biarlah oleh bilur-Mu Tuhan, dia disembuhkan, dipulihkan. Berkati Bu Melani. Tuhan katakan jangan takut, aku tahu engkau begitu sedih dengan keadaan papamu. Engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan katakan percaya, aku Tuhan Bapamu yang bisa menolong engkau. Aku Tuhan Bapamu, kata Tuhan, yang bisa menjawab semua pergumulanmu dan doa-doamu. Tuhan katakan pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Pertolongan dari tempat maha tinggi dari Tuhan sendiri akan datang atas hidupku. Amin. Kami lepaskan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan jadi dalam nama Yesus Kristus termeterai dalam kehidupan Ibu Melani. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Untuk putra saya Pak, tenggorokannya itu kalau nelen nggak sakit tapi suka harusnya kayak gitu terus Pak. Namanya siapa? 5 tahun. Christopher.
Ada di situ enggak dia? Baru pergi kerja, Pak. Oh, umur berapa dia? 26. Oke ya, kita sehati ya Bu ya. Ya. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Doa orang ibu buat anaknya besar kuasanya. Kunarabasyiki narabasyiki rabasyiki rabasangka. Yekan layata kurata karabasyiki rabasangka. Dalam nama Yesus Kristus kami minta lawatan dan jaman Tuhan untuk Christopher. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang mengganggu di dalam Tuhan, pencernaannya di dalam tubuhnya. Sehingga Tuhan, dia mengalami gangguan Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, lawat Christopher, kami sehati dengan mamanya, lepaskan kesembuhan zaman Tuhan Yesus mengalir atas Christopher, sehingga Tuhan dia dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan Yesus besuk dia, kunjungi dan jamah Christopher. Jamah dadanya, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, segala kuasa penyakit dihancurkan. Dan oleh bilau Tuhan Yesus dia disembuhkan. Amin. Kami lepaskan urapan kesembuhan terjadi. Tuhan Amin. katakan tidak usah khawatir. Anakmu akan sembuh. Amin. Anakmu akan pulih seperti semula. Amin. Memang ada pantangan makanan tertentu yang dia tidak boleh makan. Tapi Tuhan katakan tidak usah khawatir. Percaya, aku sembuhkan, aku pulihkan anakmu. Amin. Amin. Sehingga dia akan pulih seperti semula. Amin. Kami lepaskan dan kami menteraikan dengan darah-Mu Tuhan Yesus, janji-Mu, kesembuhan terjadi atas Christopher. Amin. Berkati Ibu Francisca, Tuhan katakan ada urapan doa di atas kepalamu. Engkau senang berdoa, dan Tuhan katakan aku senang itu, karena engkau suka bergaul dengan aku. Engkau suka bergaul dengan aku. Jadi Tuhan katakan aku akan memberkati hidupmu, aku akan memberkati keluargamu. Aku akan memberkati anak. Amin. Dalam nama Yesus termeterai oleh darah-Mu janji atas Ibu Francisca. Jadi dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, Engkau tahu kerinduan Ibu Retno untuk mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah hari-hari ini ada lawatan dan zaman Tuhan. Lawatan dan zaman Roh Kudus Ibu Retno boleh alami. Sehingga dia boleh mengalami kepenuhan Roh. Dia menerima karunia-karunia-Mu. Karunia bahasa roh, bahkan karunia-karunia yang lain. Tuhan katakan aku akan membuka matamu sehingga engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang daripada Tuhan. Tuhan katakan aku akan memberikan kepekaan kepada telingamu untuk kau bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan katakan aku tahu engkau berdoa buat anakmu. Terus Tuhan katakan doa terus. Aku akan lawat anakmu Dandi, cucumu Daniel dan semuanya. Dan akan membawa mereka untuk mencari hadiratku dekat dengan aku. Bapa, genapi dalam nama Yesus janji Tuhan yang dahsyat luar biasa atas anaknya Dandi dan juga Daniel dalam nama Yesus, bahkan Ibu Retno, Pak Didi, bahkan seluruh keluarga. Termeterai janjimu oleh darah-Mu dalam nama Yesus jadi atas hidup mereka. Amin. Tuhan katakan semua doa yang kau panjatkan untuk keperluan dan kebutuhan keuanganmu sudah aku dengar. Tuhan katakan aku akan gerakkan orang-orang yang engkau tahu, yang kau kenal untuk memberkati engkau dalam keuangan. Tuhan katakan percaya. Aku tahu saat ini engkau gelisah, engkau bingung, engkau tidak tahu lagi mesti bagaimana. Amin. Dan engkau merasa engkau sudah berusaha tapi kok sepertinya jalan buntu. Ya, Sepertinya benar. kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, benar sekarang ini. Saya hadapi itu dia. Ya, amin. Kau berkata, Tuhan ini gimana? Aku ini sekolah udah mau selesai, sedangkan aku mesti bayar ini. Aku terus dikejar-kejar, mesti bayar. Iya, Pak, benar. Tuhan katakan itu yang jadi kebingunganmu. Kau tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tuhan katakan percaya. Amin. Amin. Tuhan akan kirimkan. Amin. Tuhan akan kirimkan. Tuhan. Amin. Aku tahu jumlah yang kau butuhkan sebenarnya nggak banyak. Jumlahnya sih tidak banyak. Tetapi
engkau sendiri bingung. Walaupun jumlah tidak banyak, engkau merasa, aduh aku tidak tahu lagi mesti bikin apa ini. Tuhan katakan terima mujizat. Amin. Amin. Berkat keuangan yang kau butuhkan untuk kehidupanmu setiap hari, Haleluya. setiap kehidupan, setiap minggu, setiap bulannya, bahkan untuk kuliah. Kami perintah dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan pergi bawa berkat buat Pak Ebenezer dalam nama Yesus. pintu-pintu yang selama ini tertutup terbuka dalam nama Yesus. Amin. Terbuka dalam nama Yes. Yesus. Haleluya. Semua kuasa setan roh jahat yang menghalangi berkatnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Berjalan, kirimkan berkat-berkat buat Pak Ebenezer. Amin. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan. Amin. Mujizat dalam keuangan turun atas Pak Ebenezer dalam nama Yesus. Berkatakan itu janjiku bagi engkau. Amin. Roma 8 ayat 37. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan katakan, aku tahu kerinduanmu. Engkau bilang ke Tuhan, aku sudah bosan hidup gak benar. Aku mau mulai hidup benar dengan Tuhan. Aku mau sungguh dengan Tuhan. Aku mau serius dengan Tuhan. Tuhan katakan, sesuai dengan keseriusanmu, kesungguhanmu, aku juga menanggapi. Bapak, engkau lihat kerinduan Pak Johan, Pak Dede, betapa dia merindukan, dia mengalami sesuatu yang khusus daripada Tuhan. Dia boleh dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat dia. Tuhan curahkan roh-Mu ke atasnya, atas hidupnya. Biarlah dia dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Sehingga dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru yang daripada Tuhan. Dia akan menerima karunia berbahasa roh. Untuk dia membangun hidupnya, membangun rohnya, membangun rohaninya. Dan Tuhan, segala godaan-godaan, tarikan-tarikan dunia begitu kuat kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan dia kekuatan, kemampuan untuk terlepas sepenuhnya dari ikatan dengan rokok, terlepas sepenuhnya daripada ikatan pengaruh dunia. Dan dia boleh berjalan dalam hidup kebenaran dan hidup kekudusan dari Tuhan. Pintu-pintu berkat terbuka atas Pak Johan, dan kiranya berkat-Mu turun atasnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan, engkau adalah orang yang sudah kuberkati. Percaya, berkat itu akan jadi kenyataan. Berkat itu engkau akan terima. Baik posisi, baik pekerjaan, itu engkau akan dapatkan. Dalam nama Yesus kami menghancurkan, mengikat setiap roh intimidasi yang menekan Nadia dalam nama Yesus. Kami lepaskan kelepasan atasnya. Tuhan katakan, memang ada orang-orang yang berusaha menekan kamu, menyusahkan kamu, tapi Tuhan katakan, percaya. Aku hadir untuk jadi pembela bagimu. Amin. Dan aku akan menghalau semua orang-orang yang punya hati pikiran yang tidak baik. Sehingga engkau akan dipenuhi dengan kasih karunia, anugerah, perlindungan, dan berkat Tuhan. Dan Tuhan katakan, hari-hari ke depan engkau akan mengalami satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan aku. Rohku, kata Tuhan, akan memenuhi hidupmu. Engkau akan dipenuhi dengan urapan kuasa Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan akan mengalir dengan limpah dalam hidupmu. Bapa, kami melepaskan berkat-Mu, meteraikan ini dengan darah-Mu terjadi dalam kehidupan Nadia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan, Tuhan akan sedia tempat. Karena aku tahu engkau capek, engkau lelah. Tapi Tuhan katakan, aku akan sedia satu semacam tempat, satu kios. Kamu akan berjualan kue di sana. Dan Tuhan akan berkati. Kamu tidak perlu bingung lagi dijati orang, ya, diganggu orang dan sebagainya. Tuhan akan pimpin dan tolong kau untuk menemukan kios yang tepat dengan harga yang murah, dan di sanalah aku mulai memberkati engkau. Engkau akan bisa bekerja dengan tenang, engkau akan bisa berusaha dengan tenang, bahkan engkau nanti akan punya pegawai-pegawai yang akan membantu engkau dalam usahamu. Aku akan kirim banyak pelanggan untuk toko kuemu.
Dan engkau akan dipenuhi dengan sukacita. Dan engkau tidak perlu lagi sampai lelah sekali untuk dapat uang. Karena segala kutuk kesusahan untuk mendapatkan keuangan dihancurkan dari hidupmu dalam nama Yesus. Engkau akan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kelancaran untuk mendapatkan berkat-berkat keuangan. Pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Hari-hari ke depan engkau alami dan engkau akan alami dalam hidupmu. Kami meteraikan janjimu Bapa dalam nama oleh darahmu, diterima, dialami oleh dalam nama Yesus. Amin.